Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama nabi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bab pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak akan dimulai materi ini. Nah teman-teman, kenalkan, nama saya Rifki Aremiswari dari Man Insan Cendekia Serpong, dan teman saya Firda Zafira Fatwara dari Man Insan Cendekia Serpong juga. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Imam Bukhari MPD selaku perwakilan dari Kementerian Agama. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Basit SAG MM selaku Kepala Madrasah Man Insan Cendekia Serpong. Yang kami hormati Ibu Dr. Andayal Nita Nova selaku pembimbing kami. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara ini, juga teman-teman semua yang kami sayangi. Motivator pernah berkata, pendidikan bukan hanya sekadar sekolah, belajar, lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan, serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin sharing kepada teman-teman tentang haji dan umroh. Nah, langsung saja kita ke pengertian. Haji, menurut bahasa, yaitu al-qasdu, menyengaja. Jadi, menurut bahasa, haji itu menyengaja, tidak ada paksaan dari orang lain, melainkan keinginan diri sendiri. Sedangkan menurut istilah, qasdul baitil harami lin nusuki, menuju ke rumah yang mulia untuk menjalankan ibadah, begitu rukun haji, wajib haji, atau lainnya. Kita menuju ke Baitullah bukan untuk berfoto, bertamasya, ataupun bermain, melainkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah teman-teman, jangan sampai salah niat ya, karena ada hadis tentang niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Jadi teman-teman, kita harus menata niat haji untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk niat yang lain. Nah selanjutnya umroh. Menurut bahasa, yaitu ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah, melakukan ziarah ke Baitullah di tanah suci dengan niat karena Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, watimul hajjah wal umrata lillah, yang artinya, sempurnakanlah olehmu haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum haji dan umroh. Ibadah haji hukumnya adalah fardu ain bagi yang telah memenuhi syarat, dan ia termasuk dalam rukun Islam kelima. Sebagaimana dalam hadis, bunyal Islam ala khamsin, bahwasanya Islam dibangun atas 5 pondasi, dan diantaranya adalah berhaji. Dan dari firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, menunaikan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Dan hukum melaksanakan umroh adalah sunnah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Jabirin radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suila anil umrotil wajibah, qala la wa anta maro wa huwa afdalu, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Artinya,
Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya tentang umroh. Wajibkah hukumnya? Nabi pun menjawab, tidak wajib. Dan hendaklah kamu sekalian melakukan umroh. Itu lebih utama. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, teman-teman, itulah tadi hukum-hukum haji dan umroh. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang syarat wajib haji. Ki, syarat wajib itu apa ya? Nah, ini Fir. Syarat wajib itu adalah sesuatu yang menjadikan seseorang wajib untuk melakukan ibadah haji. Ada beberapa poin. Yang pertama, al-islamu, Islam. Yang kedua, al-bulugu, balik. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Yang keempat, al-huriyah, itu merdeka. Nah, teman-teman yang saya banggakan, bagi orang kafir, anak-anak, orang yang tidak punya akal dan budak, mereka tuh tidak wajib untuk melakukan haji. Oh, gitu ya, Ki. Iya, Fir. Lalu poin yang kelima, istato'ah, mampu. Mampu di sini meliputi 6 perkara. Yang pertama, adanya ongkos naik haji. Yang kedua, kendaraan yang memadai. Bagaimana itu? Nah, kendaraannya adalah kendaraan yang layak bagi calon jemaah haji. Yang ketiga, amannya perjalanan. Yang keempat, cukup bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keenam adalah cukup pengetahuannya tentang haji. Nah, keenam ini adalah yang termasuk ke dalam mampu, istato'ah. Adapun poin yang terakhir dari syarat wajib adalah mahrumun, adanya mahrum bagi perempuan. Selanjutnya, kita masuk ke syarat sah haji. Tadi kan syarat wajib. Nah, syarat sah itu apa ya? Terus apa aja? Haji dikatakan sah apabila pelaksanaannya memenuhi beberapa hal berikut. Pertama, dikerjakan sesuai batas waktunya. Misalnya, mengikut zamani dan mengikut makani. Yang kedua, rukun haji dikerjakan secara urut. Semua rukunnya itu harus dikerjakan secara urut, tidak acak dan tidak ditukar-tukar. Dan yang ketiga, syarat-syaratnya terpenuhi, termasuk syarat wajib, syarat sa'i, dan syarat tawaf. Dan poin yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah dikerjakan di tempat yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, itulah tadi syarat sah haji. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas rukun haji. Nah, kali ini teman saya yang akan membahasnya. Silakan, Firda. Oke, makasih Ki kesempatannya. Sekarang kita lanjut ke rukun haji. Apa sih rukun haji itu? Jadi, rukun haji itu adalah perbuatan yang harus dilaksanain selama berhaji. Nah, kalau ada satu aja nih rukun yang ketinggalan, ibadah hajinya itu bakal nggak sah dan nggak bisa digantikan dengan dam atau denda. Jadi hajinya itu harus diulangi lagi di tahun yang akan datang. Fir, rukun-rukunnya apa aja tuh? Rukun-rukunnya ada banyak nih. Yang pertama ada al-ihramu ma'an niyati, yang ihram bersama niat. Ihram itu tak lain dan tak bukan adalah niat mengerjakan ibadah haji karena Allah dengan memakai pakaian ihram tentunya. Dan gak lupa dengan meninggalkan muharramat dalam ibadah haji yang dimulai dari miqat dengan urutan yang pertama itu dimulai dari memotong rambut, potong kuku, dilanjut mandi sunnah ihram lalu berwudu. Terus memakai pakaian ihram dengan ketentuan untuk laki-laki itu 2 helai kain putih yang nggak berjahit, 1 helainya diselendangkan dan 1 helainya lagi disarungkan. Terus untuk perempuan gimana? Perempuan itu pakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dilanjut dengan mengerjakan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat, lalu berniat melaksanakan ihram. Terus rukun kedua adalah al-wuqufu bi Arafatin, wukuf di Arafah. Wukuf ini berkumpul di Padang Arafah setelah jamaah sampai di Padang Arafah. Mereka itu menunggu waktu wukuf atau berhenti di Padang Arafah. Waktunya itu dari tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah sampainya terbit fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Rukun ini merupakan salah satu urutan terpenting dalam ibadah haji, sebab tanpanya haji akan tidak sah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih berada dalam batas wilayah Arafah. Lah, katanya banyak, Fir. Apalagi tuh? Sabar dulu dong, nih aku lanjutin. Rukun selanjutnya ada at-tawafu bil baiti sab'i tawfatin. Tawaf ini berarti mengelilingi Ka'bah atau Baitullah sebanyak 7 kali. Ada syarat-syaratnya nih. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Otomatis kan kita mau ibadah, jadi harus suci dulu. Nutup aurat,
Terus orang yang tawaf ini berada di sebelah kanan Ka'bah. Saat memulai tawaf itu harus sejajar dengan Hajar Aswad, atau bisa dibilang pertama kali dihitungnya itu dari Hajar Aswad start mulanya. Terus tawaf ini dilakukan di dalam Masjidil Haram. Sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nadar-nadar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Quran surah Al-Hajj ayat 29. Lanjut nih ke rukun selanjutnya adalah sa'i, yakni berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, syaratnya ini juga ada. Pertama, saatnya itu dimulai dari Bukit Safa, kemudian diakhiri di Bukit Marwah. Dikerjakan habis tawaf, mau itu tawaf qudum ataupun tawaf ifadah. Terus dikerjakan sebanyak 7 kali. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kutiba alaikumus sa'yu fas'u, rawahu Ahmad, yang artinya telah diwajibkan atas kamu sekalian berlari-lari kecil, maka bersailah kamu. Hadis riwayat Ahmad. Lanjut ke rukun selanjutnya ada tahallul, yakni mencukur atau memotong sebagian dari rambut kepala. Dan yang terakhir itu adalah tartibun, ini nggak kalah penting, tertib atau urut. Jadi nggak boleh ngacak kayak diubah-ubah urutannya seenaknya. Misalnya nih urutan yang kelima tadi tahallul jadi yang pertama, kan nggak nyambung gitu, nggak sesuai urutannya juga. Berarti Fir harus sesuai syarat sahnya dong? Iya dong pastinya. Masih pada ingat kan tadi apa aja syarat sahnya? Masih dong, ingatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, lanjut nih, kita kan ngelaksanain haji nih. Amin. Amin. Bentar lagi nih sampai kita kan masih di kapal. Pastinya bakal ada banyak banget hikmah yang bisa kita petik. Nah, hikmah diperintahkannya ibadah haji ini sebenarnya nggak jauh-jauh amat sama ibadah yang lain. Contohnya gimana, Fir? Contoh ibadah-ibadahnya tuh kayak sholat jamaah, sholat Jumat, dan buang sholat hari raya, yang mana itu memperlihatkan persatuan di antara umat Islam. Nah, Islam ini menginginkan adanya sebuah ibadah yang bisa menghilangkan sekat-sekat antara kaya, miskin, tampan, jelek, kulit putih, kulit hitam, dan sebagainya. Sebab apa? Sebab di sisi Allah semuanya itu sama, dan yang membedakan itu hanya dari sisi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, dengan adanya ibadah-ibadah yang udah disebutin tadi, nggak lantas mempersatukan umat Islam secara mayoritas. Ibadah tadi itu cuma bisa mempersatukan umat Islam di tempat mereka masing-masing. Langsung aja ke hikmahnya. Yang pertama adalah bukti persatuan dan kejayaan Islam serta kekompakan pemeluknya. Mengapa demikian? Karena kita di sana itu memiliki niat yang sama. Insya Allah untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membuktikan ibadah kita gitu loh. Terus ini juga bisa jadi ajang pertukaran pendapat yang dimana kita itu berasal dari berbagai macam kalangan gitu, tua, muda, ya kita berkumpul di sana itu bisa jadi ajang pertukaran pendapat, sama-sama sharing gitu. Terus lanjut lagi ke hikmah selanjutnya adalah ini merupakan bukti bahwa nggak ada perbedaan antar umat Islam. Balik lagi tadi, kalau yang membedakan antar umat Islam itu hanya dari sisi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dan insya Allah kita dapat memperoleh pahala berupa surga sebagaimana yang tertuang di dalam hadis yang artinya dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus kita juga bisa melatih kedisiplinan. Dalam ibadah haji ini kita dilatih buat mendisiplinkan diri untuk patuh terhadap berbagai macam peraturan yang ada. Mulai dari ibadah yang dilakuin, kayak contohnya mengenakan kain ihram, kapan harus ngenainnya, terus gimana caranya, hingga tata urutan dan tata aturan berada di negeri orang. Dan insya Allah kita dapat memperoleh ketenangan batin dengan khusyuknya kita ibadah, bakal tenang, hati juga bersih. Terus kita juga dapat menghayati perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam,
perjalanan hidup juga perjuangan para nabi dan rasul Allah, khususnya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Juga nggak lupa Nabi Adam alaihissalam. Kita akan nampak tilas nih perjalanan para rasul terdahulu, terutama saat berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Hasilnya nih, kita akan tambah kuat iman dan mental ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup di tanah air. Dan yang terakhir itu adalah kita dapat mengenang kembali dan memerankan apa yang pernah dilakukan para nabi dan orang soleh di masa lalu. Contohnya tuh kayak ibadah sa'i. Ibadah tersebut itu merupakan ibadah yang, ya maksudnya itu kita memerankan kembali apa yang pernah dialami, apa yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar, yang mana beliau itu dulu berlari dari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari minum air bagi Nabi Ismail alaihissalam ketika masih balita. Sebenarnya hikmahnya ada banyak banget sih, cuma yang bisa kesebut ya ini dulu. Terus lanjut ke sejarah haji. Nah, sejarah disyariatkannya ibadah haji ini oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj mengatakan kalau ibadah haji ke Baitullah sudah sering dilakuin orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Nah, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berjalan kaki dari daratan India untuk melaksanain ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, pas sudah sampai nih di sana, malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan ngabarin kalau sesungguhnya para malaikat sudah melakukan tawaf di Baitullah selama 7.000 tahun. Nah, berdasarkan pendapat ini, nggak heran apabila sebagian ulama berpendapat bahwa semua nabi pernah melakukan ibadah tersebut. Para ulama ini berbeda pendapat tentang permulaan disyariatkannya ibadah haji. Ada yang mengatakan bahwa ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang berpendapat bahwa ibadah haji udah diwajibin bahkan sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Ada juga yang berpendapat bahwa diwajibkannya ibadah haji bertepatan pada tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi Muhammad tadi. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, pendapat yang terakhir yakni yang bertepatan pada tahun ke-6 setelah hijrah merupakan pendapat yang paling masyhur dan telah disepakati di kalangan para ulama. Lanjut ke wajib haji. Apa sih itu wajib haji? Wajib haji ini adalah bagian dari ibadah haji yang mana itu harus dilaksanain selama menunaikan ibadah haji. Kalau ada satu yang tertinggal, ini dapat diganti dengan dam atau denda. Beda dengan rukun haji tadi yang nggak bisa digantikan. Jadi damnya ini berupa menyembelih hewan dan ibadah hajinya bakal tetap sah tapi setelah bayar dam tadi. Damnya nanti bakal dijelasin lebih lanjut oleh materi selanjutnya ya. Terus langsung aja ke wajib hajinya. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Miqat ini merupakan tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji atau umroh. Setelah ngambil miqat, jemaah menuju Baitullah dan mulai berlaku larangan saat berpakaian ihram. Ada dua jenis nih miqat itu. Yang pertama adalah miqat zamani. Tadi waktu seseorang untuk berniat haji sekaligus mulai berihram. Dimulai dari 1 Syawal sampai waktu subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua ada miqat makani, yakni batas tempat menggunakan baju ihram. Dibagi lagi nih, yang pertama di Mekah, bagi penduduk asli Mekah, jadi pas keluar rumah udah kudu pakai pakaian ihram. Terus ada di Zulhulaifah atau Bir Ali, bagi jamaah yang datang dari Madinah dan negeri yang sejajar dengan Madinah. Terus di Jufah Miqat, bagi yang datang dari Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar termasuk Eropa juga. Terus ada di Yalamlam, bagi jamaah yang datang dari Yaman, India, dan negara yang searah. Terus di Qondur Manazil, yang datang dari Najd, salah satu wilayah di Oman. Terus di Zatu Irqin dari Irak dan negeri yang sejajar. Dan yang terakhir itu bagi penduduk yang berada di negeri di antara Mekah dan Madinah, mikotnya di negerinya masing-masing. Wajib haji yang kedua itu mabit di Musdalifah setelah kembali ke Arafah. Bermalam atau menginap di Musdalifah itu walau cuma sebentar. Jadi waktunya itu antara maghrib sampainya terbit fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pas di Musdalifah ini kita harus mencari dan ngumpulin batu kerikil. Jadi batu kerikil itu nanti bakal digunakan untuk melempar jumroh di tanggal 10 Dzulhijjah. Lanjut nih, selanjutnya adalah melempar sebanyak 7 buah batu di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini dilakukan jamaah haji sebagai simbol melempar setan yang dijelmakan dalam 3 bagian, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah yang terakhir.
hadis-hadis Nabi Muhammad SAW telah menentukan ukuran batu yang dipakai untuk lempar jumroh, yaitu nggak lebih kecil dari biji kacang hijau dan nggak lebih besar dari batu ketapel, atau lebih tepatnya sebesar biji kacang tanah. Lempar jumroh ini memiliki waktu 4 hari atau minimal 3 hari jika hendak dipersingkat, yaitu dimulai dari hari nahar sampai 2 atau 3 hari setelahnya. Recording in progress. Lanjut dengan melempar ketiga jumroh pada hari tasyrik, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Mina untuk mabit atau bermalam di sana di malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yang mana hari itu disebut hari tasyrik. Di siang harinya, tanggal 11 Dzulhijjah setelah zuhur baru nih melontar jumroh dengan menggunakan batu kerikil. Gitu juga dengan melontar ketiga jumroh pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah dengan waktu dan cara yang sama. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut oleh pemateri ketiga ya. Tungguin ya. Terus selanjutnya ada tawaf wada. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Ani Bani Abbasin umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khufifa anil mar'atil haid. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Abbas, manusia disuruh supaya mengakhiri pekerjaan mereka dengan tawaf kecuali wanita yang sedang haid tidak dibebani dengan tawaf. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tawaf ini berarti tawaf wada itu berarti tawaf perpisahan ya. Terus yang terakhir, poin yang terakhir adalah meninggalkan segala larangan di musim haji. Nah, buat larangan-larangan hajinya ini bakal disampaikan sama materi berikutnya juga ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Jika benar itu karena milik Allah semata dan karena ridhonya, dan jika salah itu dari kami sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ya materinya dari tour guide pertama kita. Oke deh Salwa, kalau gitu langsung aja kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di question box. Oke, ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Mau langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Ada yang nanya, Kak Firda sama Kak Rifki, haji itu ada nggak sih yang hukumnya makruh? Sebelumnya saya izin menjawab ya. Nah, terima kasih kepada penanya. Pertanyaannya sangat wow gitu. Nah, tadi pertanyaannya kalau haji ada yang hukumnya makruh. Nah, sebenarnya hukum pokok dari haji adalah fardu ain. Kalau semua syarat wajibnya terpenuhi. Dan ada kalanya hukum tersebut menjadi sunnah. Ketika misalnya anak kecil yang belum balik, hukumnya itu sunnah kalau udah berhaji. Setelah dia balik, maka wajib dia berhaji lagi. Dan hukumnya makruh kalau misalnya keselamatan jiwa akan terancam ketika dia mengadakan haji, seperti musim corona. Kalau dia nekat atau memaksakan diri, itu hukumnya makruh karena keselamatan itu terancam. Maka itulah yang disebut makruh. Oke deh, insya Allah menjawab ya teman-teman untuk yang tadi bertanya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Kak, maksud dari adanya mahram bagi perempuan itu apa ya Kak? Terima kasih sebelumnya Kak. Silahkan dijawab. Kalau adanya mahram bagi perempuan, nah itu ditakutkan kalau misalnya nggak ada mahram, itu bisa menjadi fitnah. Maka kalau misalnya kita ini yang perempuan ingin haji, perlu adanya mahram. Hal ini pun telah disabdakan oleh Rasulullah dengan hadis Bismillahirrahmanirrahim. Ana Bani Abbas qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tusafirul mar'atu illa ma'azil mahram. Rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Nah, tapi ada dua pendapat. Yang pertama mengharuskan ada mahram, lalu ada juga yang tidak mengharuskan secara mutlak. Nah, pendapat ini kalau misalnya tidak mengharuskan secara mutlak, ini maksudnya dia boleh juga dia haji kalau misalnya tidak ada mahram. Misalnya dia ini seorang wanita, dia tidak mau mahram, tetapi ada sekelompok wanita dan sekelompok wanita ini semuanya membawa mahram.
dan dia Jadi ini diwakilin boleh gitu ya. ya diwakili maksudnya. Oke, Oke, terima oke. kasih jawabannya. Terima kasih. Ini ada lagi Ilmu nih baru. pertanyaannya. Tadi di dalam salah satu ayat rukun haji terdapat kata nazar. Nah, nazar itu apa ya, Kak? Terima kasih. Silakan dijawab. Oke, aku izin menjawab ya. Jadi nazar yang di rukun haji tadi itu maksudnya adalah sesuatu yang dijanjikan gitu loh. Jadi kayak tadi mana ya rukun hajinya ada di ayat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 29 ini kan ada nazar. Jadi kita itu disuruh untuk menyempurnakan janji-janji kita terlebih dahulu, kayak apa yang mau kita janjikan itu ditunaikan dulu, terus menunaikan tawaf sekeliling rumah tua gitu. Oke deh. Sip. Terima kasih Kak Tour Guide Sama pertama. Tadi Oh, ada masih yang ada lagi. bertanya soal tawaf kudum, tawaf ibadah, lalu definisi dari haji kiron, ifrad, dan tamatu. Tenang teman-teman, kita masih ada beberapa tour guide habis ini, dan di tour guide ketiga, definisi dari kata-kata itu bakal dijelasin. Jadi tunggu Bener dulu, banget. tour guide-nya juga lagi nunggu ini, oke? Oke, masih panjang ya perjalanan kita. Benar, masih di Bener kapal, banget. masih di kapal. Oke, masih di kapal. Kita belum turun nih. Oke deh, kalau gitu kita lanjutkan. Terima kasih tour guide pertama. Sampai jumpa. Sama-sama. Makasih Sampai jumpa. kembali. Makasih Dadah. ya. Makasih. Sampai jumpa. Ayo dong kita kasih dadah dulu buat Dadah tour guide dulu pertama. dong. Dadah. Dadah. Dadah.